Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yoni Farul Roji dalam materi pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis peta dan penggunaannya. Oke, eh, jenis-jenis peta dan penggunaannya itu termasuk masih dalam KD, pengetahuannya memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. KD keterampilannya yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Indikator pencapaian kompetisi kali ini saya mengembangkan berdasarkan IPK menganalisis jenis-jenis peta dan penggunaannya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu nanti akan dibagikan LKPD, jadi melalui diskusi dan kerja kelompok dengan mengerjakan LKPD tentang jenis-jenis peta dan penggunaannya, siswa dapat menganalisis jenis-jenis peta dan penggunaannya dengan baik. Nah, oke, materinya pada pertemuan hari ini pada pertemuan kali ini yaitu jenis-jenis peta dan penggunaannya. Baik, ini sebagai motivasi atau sebagai stimulus, ini ada beberapa jenis peta yang tampil. Ada peta jenis tanah, ada peta persebaran sumber daya, ada peta timbul, ada peta rupa bumi, ada peta dunia, dan sebagainya. Ternyata peta-peta tersebut jenisnya banyak ya. Oke. Nah, dari peta-peta tersebut dapat kita buat rumusan bagaimana menentukan jenis-jenis peta tersebut. Nah, tentunya kan tiap jenis peta mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, kita nanti ini dalam pembelajaran kali ini akan menentukan jenis-jenis peta. Nah, pasti menentukan jenis-jenis peta itu ada dasarnya ya. Nah, jadi di sini jenis-jenis peta mempunyai 4 dasar. Nah, berdasarkan isi, cara menentukannya ada yang berdasarkan skala, ada yang berdasarkan bentuk, dan berdasarkan tujuan. Tuh ya. Nanti ini masing-masing akan dijelaskan. Nah, berdasarkan isi ada istilah peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa kenampakan fenomena alam asli maupun fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Nah, ini peta umum ya. Yang selanjutnya ada peta khusus atau istilah lain peta tematik, yaitu menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Ini khusus menggambarkan tema tertentu gitu ya pada peta khusus. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, contoh peta umum. Ada peta RBI, yaitu peta rupa bumi Indonesia. Ada peta korografi, ada peta dunia ya. Kalau peta dunia itu menyajikan informasi dan letak wilayah di setiap negara gitu ya. Nah, peta-peta dunia ini bisa dilihat, ini batas-batas wilayah negaranya biasanya ada gitu. Yang peta rupa bumi, ini peta kaitan dengan rupa bumi Indonesia ya. Tuh. Selanjutnya
Ada peta khusus atau istilah lain peta tematik ya. Peta-peta ini menunjukkan suatu fenomena-fenomena khusus. Di sini contoh ada peta persebaran tanah, peta persebaran sumber daya alam, peta persebaran penduduk, dan peta-peta lain banyak ya jenisnya, tergantung tema-tema tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada peta berdasarkan skala. Nah, peta berdasarkan skala ini ada diklasifikasikan dalam peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Nah, peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala sangat besar ya. Nah, kalau dalam peta sangat besar itu menunjukkan angkanya sangat kecil ya. Di sini contoh yang disebut peta kadaster itu peta skala sangat besar itu 1 berbanding 100 hingga 1 berbanding 5.000 ya. Nah, ini disebutnya skala besar. Semakin kecil angka perbandingannya itu menunjukkan skala tersebut skala lebih besar. Peta ini sangat detail dan banyak digunakan untuk keperluan teknis ya, misalnya penentuan jaringan jalan dan juga pembangunan pemukiman dan sebagainya. Nah, dalam peta tersebut biasanya untuk peta-peta pembuatan pemukiman, pembuatan perum ya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada peta skala besar ya, yaitu peta yang memiliki skala 1 berbanding 5.000 hingga 1 berbanding 250.000 ya. Jadi peta skala besar ini memiliki 1 berbanding 5.000 hingga 1 berbanding 250.000. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah ya, wilayah taktis dan pemetaan administrasi biasanya seperti desa dan kecamatan. Nah, biasanya peta kecamatan atau peta desa itu biasanya termasuk ke peta skala besar. Itu yang ketiga yaitu peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala 1 berbanding 250.000 hingga 1 berbanding 500.000. Nah, peta ini biasanya digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas dalam suatu daerah ya. Misalnya peta kabupaten atau peta provinsi. Itu biasanya termasuk ke peta skala sedang. Nah, selanjutnya peta skala kecil. Peta skala kecil yaitu peta memiliki 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta ya. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa ketika penyebut semakin besar maka peta tersebut skalanya jenisnya jenis peta kecil gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu peta skala geografis. Peta skala geografis adalah peta yang memiliki skala lebih kecil yaitu 1 berbanding 1 juta dari 1 juta atau lebih. Nah, biasanya ini ada dalam peta Indonesia dan peta dunia. Jadi kebanyakan peta Indonesia
Sekali lagi yang kelima yaitu peta geografis, yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil eh, dari 1 juta, berarti lebih dari satu berbanding 1 juta gitu ya. Contohnya yaitu peta Indonesia dan peta dunia. Selanjutnya, ini contohnya ya, peta kadaster 1/5000 dan peta geografis 1 berbanding lebih dari 1 juta. Nah, selanjutnya peta berdasarkan bentuk ya. Ada istilah peta digital, yaitu peta yang digambarkan dengan bantuan program aplikasi komputer. Biasanya peta digital menggunakan sistem informasi geografis. Yang kedua yaitu ada peta timbul atau peta relief, yaitu peta yang menggambarkan bentuk sebenarnya dari permukaan bumi dan berbentuk 3 dimensi atau 3D ya. Selanjutnya peta datar. Peta datar digambarkan dalam bidang datar seperti kertas dan biasanya peta datar berbentuk 2 dimensi. Tuh ya. Nah, dalam peta digital fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer. Nah, setiap objek pada peta digital disimpan sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat, gitu ya. Nah, kalau peta digital ini kelebihannya, peta digital kualitasnya tetap, peta digital mudah disimpan juga, gitu ya. Seperti itu. Kalau peta timbul ini dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi sebenarnya, gitu ya. Nah, selain unsur ruang berupa panjang lebar disajikan pula dalam peta 3D ini unsur ketinggiannya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, peta digital. Ini di peta digital bisa di dalam komputer bisa diperbesar gitu ya. Bisa lebih detail nantinya ketika dibuka. Nah, ini contoh peta timbul juga. Ada peta datar gitu ya dalam kertas. Tuh. Selanjutnya peta berdasarkan tujuan. Ada peta pendidikan, yaitu peta lokasi sekolah umpamanya. Juga ada peta ilmu pengetahuan, peta arah angin, peta penduduk. Ada peta informasi umum, contohnya peta pusat perbelanjaan. Ada peta turis, seperti peta museum, peta rute bus. Oke ya. Nah, bahkan ada peta berdasarkan sifatnya, ada peta stasioner yang merupakan peta sifat datanya menggambarkan permukaan bumi yang lebih memiliki sifat data yang tetap atau stabil ya. Contoh peta topografi, peta jalur pegunungan atau jalur gempa, itu biasanya petanya tetap tidak berubah-ubah. Ada lagi peta dinamis. Peta dinamis merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah ya. Ini contohnya peta persebaran kepadatan penduduk atau jaringan jalan, itu kan bisa berubah-ubah. Juga ada peta berdasarkan sumber datanya juga ya. Jadi ada tambahan materi. Ada peta dasar yang menghasilkan survei langsung di lapangan dan dilakukan oleh manusia. Ada istilah lain peta turunan.
Peta turunan ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada, gitu ya. Itu jenis-jenis peta. Nah, sekarang kegunaan peta umum untuk mengetahui daerah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, danau, laut, dan lain sebagainya dengan bantuan simbol peta. Selanjutnya sebagai sarana pemandu wisata menunjukkan tempat wisata. Selanjutnya untuk mencari letak suatu tempat dengan garis lintang serta garis bujur. Selanjutnya untuk menentukan daerah iklim matahari dengan bantuan garis lintang. Terakhir untuk mencari daerah waktu dengan bantuan garis bujur. Nah, kegunaan peta khusus untuk memberikan informasi mengenai suatu data khusus seperti persebaran penduduk, persebaran tanah, persebaran flora fauna, dan sebagainya. Banyak sekali jenisnya ini ya, peta khusus itu. Kegunaan peta berdasarkan skala, peta yang diklasifikasikan berdasarkan skalanya memberikan informasi yang paling detail sampai yang menyeluruh. Peta kadaster memberikan informasi sangat detail dengan luas wilayah kecil. Nah, peta geografis memberikan informasi umum dan biasanya meliputi wilayahnya yang sangat luas. Nah, kegunaan peta digital memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Peta timbul memberikan representasi bentuk permukaan bumi berdasarkan kegiatan suatu daratan. Nah, kegunaan peta datar memberikan gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran kali ini. Nah, ini disajikan berikut adalah peta Kabupaten Pangandaran. Nah, berdasarkan skala pada peta di atas termasuk peta jenis petanya apa gitu ya. Ada A skala kadaster, B skala besar, C skala sedang, D skala kecil, E skala geografis. Ini pertanyaan yang kedua. Pernyataan yang benar mengenai peta berskala 1 berbanding 6.500 adalah A. Peta berdasarkan skala besar menggambarkan objek yang sangat luas dan mencakup wilayah yang sangat luas. B. Peta skala kecil menggambarkan objek yang tidak detail dan mencakup wilayah yang luas seperti provinsi. Peta skala sedang menggambarkan objek dengan jelas dan mencakup wilayah luas seperti kabupaten kota. Peta skala besar menggambarkan objek dengan sangat detail mencakup wilayah kecil seperti kecamatan. Pada peta skala kecil, objek yang terdapat sangat detail dan mencakup wilayah sempit seperti kabupaten. Nah, silakan. Ini pernyataan yang benarnya yang mana, tinggal dipilih ya. Nah, selanjutnya nomor 3, ini ada jenis-jenis peta. Peta titik letusan gunung api, peta aliran sungai, peta persebaran penduduk, peta penggunaan lahan. Informasi keuangan yang dihasilkan dari overlay peta tersebut adalah daerah yang A, daerah rawan terkena awan panas, daerah rawan terkena material piroklasik, zona evakuasi korban bencana, daerah rawan banjir lapa, daerah rawan bencana lahar dingin. Nah, itu silakan tinggal dijawab. Oke, mungkin pembahasan materi kali ini sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.